bisa saja jadi pemain paling bersalah di laga itu. Iya. Saat tembakan penaltinya sempat gagal dan membuat para pemain Korea sempat merayakan selebrasi kemenangan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya tertarik dengan judul video ini, trending dunia. Justin sempat menangis tapi Indonesia ditakdirkan menulis sejarah ke Olimpiade. Bagaimana cerita di sebalik video ini? Apa yang tangisan yang coba ingin disampaikan kepada Justin Hubner ini, yang mana dia hampir-hampir rasa bersalah itu ada selepas tendangan pertama penaltinya itu digagalkan oleh penjaga gawang Korea, tetapi dibatalkan oleh wasit. Jadi ini yang membuatkan Justin Hubner sedikit rasa kebersalahan masa itu, dan tidak mampu dia berkata apa-apa, sempat mengalirkan air mata mungkin. Yuk kita simak di dalam video pada kali ini daripada CL News guys. Oke, kita simak dulu, nanti saya akan memberi reaksi pendapat terkait dengan video ini pula. Oke. Kenapa lagi Justin ini? Berstatus sebagai tim debutan di ajang Piala Asia U23, skuad timnas Indonesia bukanlah tim yang akan difavoritkan untuk melaju jauh di kompetisi terbesar antar negara di Asia ini. Tapi siapa sangka, setelah sukses melaju ke fase 8 besar, timnas Indonesia justru berhasil melanjutkan catatan sejarah mereka saat berhasil mengalahkan favorit juara, yakni timnas Korea Selatan. Kita bermain apik di 90 menit masa penuh pertandingan dengan skor imbang 2-2 sebelum akhirnya laga harus dilanjutkan di babak adu penalti, di mana pasukan dari pelatih Sintayong berhasil meraih kemenangan dengan skor 10-11. Ini adalah sejarah besar. Lantas, apakah momen-momen menarik di laga itu dan seperti apa reaksi atau komentar yang muncul setelahnya, termasuk dari media-media di luar negeri? Berikut ini rangkuman terupdate di balik keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Sihir Sintayong bahkan memikat Korea, memimpin Indonesia melaju ke semifinal pertama kali dalam sejarah. Saya bisa melihat Olimpiade. Tengok pandangan jauh Sintayong itu ya. Dia melihat lebih jauh daripada apa yang difikirkan oleh setengah orang ya, sebagian orang yang tidak suka dengan caranya. Tetapi sebenarnya semua yang dia lakukan itu memang mempunyai misi dan visi yang tersendiri ke hadapan 5-10 tahun akan datang. Nanti kita rungkai apa sejarah-sejarah yang tercipta oleh Sintayong nih guys. Kita lanjut dulu. Indonesia ditakdirkan menulis sejarah, reaksi dunia. Pembunuh tim favorit. Datang sebagai tim yang baru pertama kali bermain di ajang Piala Asia U23, skuad tim Garuda jelas bukan tim yang akan difavoritkan untuk melaju jauh di kompetisi Piala Asia. Terlebih di fase grup, timnas berada satu grup dengan tim-tim kuat seperti tim nasional Qatar, Australia hingga Yordania. Namun sepertinya Sintayong memang tengah menciptakan generasi emas yang membuat skuad Garuda bisa membuat kejutan untuk menghancurkan favorit-favorit juara. Dan hal itulah yang dibuktikan dengan bagaimana tim Garuda memulangkan Australia. Hingga malam tadi, timnas Indonesia berhasil memulangkan salah satu favorit juara terkuat, yakni tim nasional Korea Selatan. Bermain di babak perempat final, menghadapi Korea yang selalu menang tanpa sekalipun kebobolan di babak penyisihan grup, tim Garuda menunjukkan mental yang kuat untuk langsung memberikan tekanan pada tim negeri Gingseng di lapangan. Hasilnya, Rafa Sui berhasil mencetak gol lewat aksi tembakan long shot yang menghujam gawang kiper Korea. Sialnya, meski timnas cukup dominan, Korea tak mau menyerah dan itu berhasil membawa mereka untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebelum jelang turun minum, Struik berhasil membawa Indonesia kembali unggul 2-1 melalui aksi individunya dalam berduel dengan pemain bertahan Korea. Di babak kedua,
Indonesia lebih bertahan dan sempat mendapatkan keuntungan saat satu pemain Korea Selatan mendapatkan red card. Sial saja, gagal memanfaatkan peluang-peluang penting. Melalui serangan balik justru Korea lah yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, di mana skor itu bertahan hingga 90 menit. Ketika gol kedua Korea ini guys, aduh, begitu duk-dak sudah saya punya jantung tengok nih, nonton nih guys. Sebab Indonesia masa itu kan banyak peluang yang terhidang tapi tidak dapat gol. Tiba-tiba Korea ini datang dan tercipta gol penyamaan di menit ke 80 ke 70 tuh. Itu yang macam tersentak sedikitnya. Tapi itulah perjalanannya, begitulah perjalanan perlawanan malam tuh. Masa extra time di mana itu membuat laga dilanjutkan melalui babak adu penalti, yang mana skuad timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan setelah dua penendang Korea berhasil digagalkan Hernando Ari juga lah, mantap. Menutup kemenangan lewat sepakan terakhir. Hernando coba. Dengan ini, timnas Indonesia, tim debutan yang awalnya tak jadi favorit itu justru berhasil menjadi pembunuh raksasa atau para favorit, mulai dari Australia hingga Korea Selatan untuk melanjutkan ke babak semifinal. Gembira, sedih juga guys. Sedih dan gembira ya kemenangan ini. Ditakdirkan mengukir sejarah. Ada beberapa momen menarik di laga ini yang kami pikir menunjukkan jika memang Indonesia ditakdirkan untuk mengukir sejarah lolos ke 4 besar. Pertama jelas, penampilan luar biasa dari Rafael Struijk. Pemain yang sering dikritik karena sudah lama tak mencetak gol untuk tim nasional Indonesia itu di laga ini membuktikan jika dirinya bisa diandalkan oleh skuad tim Garuda. Sebagai penyerang target man, Struijk yang bermain penuh berhasil mencetak 2 gol untuk timnas di waktu normal, mulai dari tembakan jarak jauh dan juga tembakan mendatar usai mengalahkan bek Korea dalam berduel. Selain itu, Struijk juga sukses mengeksekusi tembakan penalti dengan dingin di babak pos-posan, dan kami pikir Struijk membuktikan jika dirinya layak diandalkan timnas Indonesia, dan ini adalah jawaban darinya. Selanjutnya, momen keberuntungan Justin Hubner. Tentu kalian tahu, Justin sejatinya tampil sangat baik di sektor lini belakang di sepanjang pertandingan. Ia membuat pemain Korea nampak frustasi di sepanjang laga hingga membuat salah satunya mendapatkan kartu merah. Namun, Justin bisa saja jadi pemain paling bersalah di laga itu. Saat tembakan penaltinya sempat gagal dan membuat para pemain Korea sempat merayakan selebrasi kemenangan. Tapi beruntung, kiper Korea keluar garis saat Justin menembak, dan itu membuat wasit mengulang tembakan penalti Justin, di mana kemudian hal itu dijawab oleh Justin Hubner dengan gol di percobaan keduanya. Tangisan Justin ditunda menjadi kebahagiaan. Penalti yang panjang. Berbicara soal babak adu penalti di laga ini, tekanan luar biasa nampak ada di wajah tiap pemain. Namun penampilan apik para penendang kedua tim membuat penalti berlangsung sangat panjang, di mana itu membuat penendang penalti diulang setelah semua pemain sudah mengeksekusinya. Sananta pun mengambil 2 kali tembakan penalti dengan sangat baik. Begitupun dengan Arhan yang berhasil memastikan kemenangan timnas Indonesia lewat tembakan penalti terakhirnya. Itu adalah momen yang luar biasa. Apalagi Sintayong berhasil membuat timnas Indonesia mengalahkan negaranya sendiri, Korea Selatan. Lihatlah bagaimana apresiasi besar diberikan kepada pelatih Sintayong dengan mengangkatnya. Dijulang Sintayong guys. Betul-betul lah. Nathan Joaon. Sorotan media luar negeri. Keberhasilan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak semifinal adalah sebuah kejutan dan cerita fenomenal yang tentu saja menarik perhatian banyak media-media di dunia. Di Korea, tempat di mana timnas Korea dikalahkan, media-media di sana banyak memuji performa timnas Wan Sintayong. Media 442 Korea bahkan menuliskan judul "Sensasi Indonesia, Sintayong yang menelan Hwang Son-ho". Selain itu, ada media MHN Sport yang juga dari Korea menuliskan artikel berjudul "Sihir Sintayong", bahkan memikat Korea memimpin Indonesia melaju ke semifinal pertama kali dalam sejarah. Saya bisa melihat Olimpiade.
di mana di artikel itu disebutkan jika timnas Indonesia menunjukkan performa yang sangat baik dan terus mengganggu tim Korea. Sementara itu dari Inggris atau United Kingdom, media ESPN menuliskan tentang keberhasilan timnas mengalahkan Korea Selatan dengan judul artikel secara dramatis Indonesia semakin dekat dengan impian Olimpiade dengan kekecewaan Korea Selatan, di mana dalam artikel itu disebutkan jika ini adalah debut Indonesia di Piala Asia U23 dan berhasil mengalahkan Korea Selatan, tim yang lolos ke turnamen sepak bola putra di 9 Olimpiade terakhir sejak tahun 1988. Korea Selatan tidak akan berada di Paris tahun ini, dan sungguh luar biasa, Indonesia lah yang kini mempunyai peluang untuk ke Olimpiade. Sementara itu, menanggapi kekalahan timnya atas tim Indonesia, pelatih Korea yang diwakili oleh asistennya Myung Chae-yong mengakui dan memberikan selamat pada Indonesia, sembari mengatakan jika mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi jika sudah masuk ke babak penalti. Itu adalah soal keberuntungan, dan tim Indonesia lebih beruntung. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pada Indonesia yang telah memenangkan pertandingan ini. Saya ingin mengatakan fakta bahwa para pemain tidak menyerah meskipun ada kabar buruk tentang kami yang dikeluarkan dari lapangan dan bermain bagus hingga pertandingan berakhir. Akhirnya mencetak gol penyimbang dan menindaklanjutinya. Adu penalti terakhir harus bergantung pada keberuntungan. Pada akhirnya keberuntungan seperti itu tidak datang kepada kami, ujar kepala pelatih Myung Chae-yong, sumber Sport News. Oke guys, adu penalti di dalam sepak bola itu adalah yang terakhir dan hanya keberuntungan ataupun nasib yang akan menyebelahi satu-satu tim itu. Tetapi dengan mental yang kuat yang diletakkan di semua pemain yang mengambil tendangan sepakan penalti itu harus dipuji kepada semua pemain yang berani ambil tendangan penalti ketika perlawanan genting seperti ini. Hanya mental minda mereka yang perlu bermain pada waktu itu, bukan lagi physical, bukan lagi sepakan yang bagus dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah mental dahulu, minda itu dahulu, kemudian baru keberanian itu akan datang. Kalau bukan dengan mental yang kuat, emosi yang bagus, keberanian itu sukar datang. Sebab itu ada tim ya, kalau diambil sepakan penalti ini, tendangan penalti ini, mereka akan kadang-kadang merasa di sini. Dia akan rasakan degupan jantung setiap pemain. Mana-mana pemain yang laju degupan jantung dia itu tidak dibenarkan untuk ambil penalti. Nah, jadi dia punya fisioterapi itu akan melihat keadaan setiap pemain itu sama ada dia yakin ataupun tidak. Jadi itu daripada segi psikologi kepada pemain. Diperiksa dulu, dicek dulu dia punya degupan jantung oke kah tidak, normal kah tidak. Kalaupun ada laju, mungkin kelajuannya bagaimana. Jadi itu mungkin diambil perkiraan. Tapi yang ketika Indonesia dan Korea ini ambil sepakan penalti ya, tendangan penalti ini hampir ke semua pemain sudah ambil. Nah, Ramadan Sananta sampai ambil 2 kali, Arkan pertama ambil 2 kali sepakan tendangan penalti ini. Dan rasa kebersalahan Justin Hubner itu ketika tidak masuk tendangan penaltinya, tapi keberuntungannya penjaga gawang Korea dahulu keluar dan wasit membatalkan. Ini yang bagusnya wasit yang netral ini. Sekiranya wasit yang netral ini mengadili permainan Indonesia mesti dapat keberuntungan juga. Jangan saja wasit itu curang lah. Memang dia akan berikan gol itu pada gagalkan gol itu dan Indonesia akan keluar. Nah, tapi oleh karena wasit ini yang wasit netral, dia mengulangi ya. Sebab pemain-pemain Korea ini hampir meraihkan sudah, berlari sudah ke depan. Akhirnya sepakan yang kali kedua Justin Hubner itu menghasilkan mencetak gol. Ini mungkin ada sentuhan spiritual. Ini takdir Tuhan guys. Ini takdir ilahi yang menentukan segala-galanya. Hampir Justin Hubner menjadi kegagalan kepada Indonesia. Tetapi takdir Tuhan itu yang mungkin ada sentuhan di situ. Spiritual, kekuatan, doa-doa rakyat Indonesia. Itu yang menyebabkan tergerak hati wasit ya.
untuk membatalkan sepakan penalti, untuk membatalkan sebab perlanggaran oleh penjaga gawang itu terkeluar sedikit daripada garisan gol tuh. Jadi itulah tadi pentingnya spiritual, doa-doa rakyat Indonesia kesemuanya, ataupun doa-doa fans Indonesia walau mereka berada di mana. Ada yang berada di luar negeri, ada yang di seluruh dunia sebenarnya mendoakan kejadian Indonesia waktu itu. Jadi spiritual itu mungkin ada dia punya connection ya dengan kelembutan hati wasit membatalkan itu tadi. Jadi saya ingat itu yang memang kita perlu selain berusaha ya. Kita sudah berusaha, tetapi kita perlu berdoa. Selepas berdoa kita tawakal. Lepas tawakal kita terima baik dan buruknya. Dan akhirnya mungkin dengan doa semua tawakal itu Allah membantu melembutkan hati wasit untuk Justin Ubner mengambil sepakan penalti kali kedua. Memang dramatik guys. Memang ini seperti drama sinetron yang punya daya psikologi yang tinggi. Dia memancing emosi kita untuk sedikit rasa kekecewaan, kemudian sedikit rasa kegembiraan. Begitulah emosi itu bermain. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan Justin Hubner punya ini. Tendangan mungkin kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys. Jangan lupa jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar, kalian boleh dukung dengan menekan butang subscribe, like, share juga kepada semualah. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan baik. Sampai kita berjumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.